Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penstrukturan dalam konseling perorangan dan 3M. Kami beranggotakan Ivana Piaggio, Reza Rusamsi, Safitri Humaira, dan Yolanda Esa Pertiwi. Silahkan disimak ya. Baik, yang pertama ada pengertian penstrukturan. Penstrukturan merupakan salah satu teknik yang dilakukan dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam proses konseling. Strukturing adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Menurut Bremer dan Shostrom, menyatakan strukturing berisikan pembatasan-pembatasan konselor berkenaan dengan sifat, kondisi, batas-batas, dan tujuan dari proses konseling. Fungsi-fungsi strukturing. Fungsi fasilitatif. Memfasilitasi munculnya rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan atau partisipasinya aktif klien dalam proses konseling. Fungsi terapeutik. Untuk memecahkan masalah klien dan menyehatkan mental individu yang bermasalah. Fungsi protektif. Untuk melindungi klien agar merasa nyaman dalam melakukan proses konseling, menjamin kerahasiaannya. Bentuk-bentuk penstrukturan. Yang pertama ada time limits atau batasan waktu. Batasan waktu dibutuhkan dalam proses konseling di sekolah-sekolah. Dalam setiap sesi wawancara konseling, hanya ada sejumlah waktu tertentu yang dapat memberikan konselor kepada klien. Menurut Bremer dan Shostrom, menyatakan bahwa jika batasan waktu diberikan, maka klien seringkali memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mempercepat proses terapeutik. Action limits atau batasan tindakan. Pembatasan tindakan di sini mengacu pada batas-batas tindakan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Dalam konseling, konselor tidak boleh membatasi ekspresi verbal konseli. Akan tetapi, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh konseli adalah melukai diri sendiri dan orang lain. Rogers menyatakan bahwa melukai konselor yang dilakukan oleh konseli merupakan kesalahan dan ini dapat menjadikan kegelisahan bagi konselor dalam hubungannya membantu konseli. Yang ketiga ada role limits atau batasan peran. Dalam berbagai setting konseling, konselor mungkin memiliki peran ganda. Struktur peran tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi siapa diri konselor pada saat ini, tetapi juga ada yang harus diperankan konselor dan klien dalam proses yang akan berlangsung. Konselor menjelaskan perannya dalam hubungan konseling karena konseli kadang-kadang datang kepada konselor dengan konsepsi yang salah. Problem limits atau batasan masalah. Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling yang sebaiknya didahulukan adalah masalah-masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Oleh karena itu, konselor perlu mengkomunikasikan kepada konseli yang datang dengan membawa lebih dari satu masalah, dan menentukan masalah mana yang mendesak dan perlu dibicarakan. Oke, selanjutnya kita membahas tujuan penstrukturan. Tujuan penstrukturan ini untuk menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Atau dengan kata lain, tujuan penstrukturan ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian, tujuan, sifat, asas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling, agar klien dapat menjalani proses konseling secara sukarela, terlibat langsung, dan aktif dalam konseling. Dan klien dapat menjalankan hasil konseling dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh. Penggunaan teknik penstrukturan ini akan turut mewarnai proses konseling yang akan atau sedang dilakukan. Klien yang telah memahami secara baik apa itu konseling akan mau terlibat langsung. Sementara,
Klien yang belum mengerti atau masih ragu-ragu tentang konseling akan enggan dan merasa terpaksa mengikuti proses konseling. Keadaan ini jelas akan mengganggu pencapaian tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal itu, maka penstrukturan hendaknya diberikan dalam bentuk kalimat pernyataan singkat, sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh klien. Melalui penstrukturan yang diberikan, diharapkan klien terdorong untuk menjalani proses konseling dengan penuh yang pada akhirnya klien dapat menjalankan dan menggunakan hasil konseling untuk mengatasi masalahnya. 3M. Mendengar, memahami, merespon. Mendengar. Mendengar dan memperhatikan yaitu apa yang ditangkap dari 1. Isi pembicaraan. 2. Makna pembicaraan yaitu apa yang terkandung dalam isi pembicaraan. 3. Latar depan dan belakang pembicaraan. 4. Cara klien menyampaikan isi pembicaraan. Dalam suasana ini, konselor bersedia berempati. Konselor membuktikan diri bahwa dia benar-benar mendengar. Memahami. Konselor memahami apa yang didengar dan dikatakan oleh klien serta mampu berkomunikasikan pemahaman konselor itu kepada klien. Konselor hendaknya mempercayai pemahamannya sendiri tentang apa yang sedang berlangsung dan perlu berhati-hati untuk tidak menafsirkan apa yang diceritakan klien menurut pikiran konselor saja. Merespon. Merespon secara tepat, positif dan dinamis yaitu dalam memberikan tanggapan hendaknya konselor secara tepat merespon permasalahan yang dialami klien. Memberikan tanggapan positif kepada klien sehingga klien merasa ada yang memahami dan mau membantunya. Dinamis artinya adanya kemajuan ke arah yang lebih baik lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sabitri Humaira dengan Mbak siapa namanya? Yolanda. Oke, baik Mbak Yolanda, apa kabar? Alhamdulillah baik di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ya, di sini kita harus menggunakan masker karena di sini kawasan wajib masker. Kita harus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Iya, baik Bu. Jadi, bisa kita mulai konseling hari ini? Bisa. Untuk Mbak Yolanda, sebelumnya sudah tahu apa itu konseling perorangan? Saya belum tahu Bu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Konseling perorangan adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengentaskan masalah pribadi klien. Jadi, apa yang mau diceritakan hari ini? Jadi begini Bu, saya ada problem sama orang tua saya, tepatnya sama ibu saya. Jadi saya ingin jadi pengusaha, bercita-cita jadi pengusaha, namun ibu saya melarang saya. Dan ibu saya berkeinginan saya menjadi dokter. Saya bingung banget sama ibu saya. Padahal kan dokter itu bukan minat saya pengen jadi pengusaha. Tapi saya udah terus coba yakin ibu saya, tetap aja nggak bisa. Jadi gimana ya Bu menurut ibu? Saya udah bingung banget nih Bu. Apa kamu sudah membicarakan lebih lanjut tentang keinginan kamu? Sudah Bu, saya udah coba, tapi saya tetap aja ibu saya nggak merespon baik. Mungkin kamu sudah membujuk ibu kamu atau gimana? Udah sih, tapi saya takut kalau ibu saya tetap nggak setuju dengan pendapat saya. Kamu tapi sebelumnya sudah mengetahui konsekuensi menjadi pengusaha seperti apa? Jadi dokter, atau kamu juga sudah mencari tahu untuk dokter seperti apa? Saya tahu Bu konsekuensi saya menjadi pengusaha, dan saya berani mengambil keputusan itu karena saya sudah tahu konsekuensinya. Jadi saya tetap ingin mengambil itu. Saya udah coba bujuk Bu, terus saya udah coba melalui ibu saya, tapi saya belum mendapatkan jawaban yang tepat buat dukung keinginan saya. Oke, baik, dari yang sudah saya dengar dan saya pahami dari Mbak Yolanda, sebaiknya mungkin Mbak Yolanda
meyakinkan orang tua kembali dengan sungguh-sungguh, memberikan contoh hal-hal positif tentang menjadi pengusaha itu seperti apa. Mungkin juga kan banyak contoh-contoh pengusaha yang sukses, mungkin nanti bisa diberikan kepada orang tuanya. Mungkin Mbak Yolanda bilang mau jadi seperti dia ini, seperti itu. Oh iya, mungkin kamu juga bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengusaha itu seperti apa. Mungkin sebelumnya orang tua kamu melihat hanya dari sisi negatif pengusaha itu seperti apa, tapi kamu bisa memberikan contoh yang lebih dari sisi positif pengusaha itu seperti apa nantinya. Dan kamu juga bisa kok memulai usaha kecil-kecilan untuk meyakinkan orang tua kamu. Kamu juga masih punya banyak waktu kok sampai kelulusan untuk kamu memilih tetap ingin menjadi pengusaha atau ingin mengikuti keinginan orang tua kamu menjadi dokter. Tapi jika kamu tidak ingin mengecewakan kedua orang tua kamu bisa kok menjalankan keduanya. Dengan pertama kamu mengikuti sekolah dokter seperti yang keinginan orang tua kamu mau. Lalu setelah lulus dan sukses menjadi dokter, kamu bisa membuka lapangan usaha sendiri. Ibu, nanti saya pikirkan kembali dan membicarakan kembali dengan orang tua saya. Oke, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling hari ini? Saya merasa jadi jauh lebih baik dan mendapatkan solusi juga dari Ibu. Oke, kamu tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari ke depan. Memang menjadi pengusaha itu banyak halangan dan rintangannya. Tetapi kamu juga harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri. Kamu bisa nih. Kamu bisa menjadi pengusaha yang sukses. Kamu bisa meyakinkan kedua orang tua kamu juga ya. Baik Bu, terima kasih. Jika ada yang diperlukan, boleh menghubungi saya lagi ya. Baik Bu, terima kasih.